Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dita Aulia Pratami akan menjelaskan tentang desain e-learning untuk memberikan pengalaman belajar yang variatif pada topik IPA, yaitu perubahan suhu dan kalor. Saya mohon maaf sebelumnya jika LMS yang saya kembangkan ini bukan menggunakan Google Classroom, Moodle ataupun Edmodo. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan inquiry dengan problem based learning dengan menyajikan pertanyaan berupa permasalahan nyata untuk dipecahkan secara kelompok. Saya juga di sini menggunakan aplikasi-aplikasi dan media online pendukung. Oke, langsung saja ya ke pengembangan e-learningnya sambil saya paparkan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Nah, jadi ini e-learning yang saya kembangkan yaitu pada topik perubahan suhu dan kalor, di mana topik ini untuk kelas 7 semester 1 dan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran selama 40 menit. Nah, untuk e-learningnya sendiri itu seperti ini ya tampilan awalnya. Kemudian sudah tertera juga daftar isinya yang dimulai dari berandanya seperti ini. Kemudian ada pendahuluan, sumber belajar, video pembelajaran, referensi, evaluasi, dan juga biodata. Kemudian ada tombol mulai dan tutorial. Nah, tutorial ini saya masukkan terkait bagaimana tutorial menggunakan Google Dokumen. Selanjutnya, kita akan klik mulai dan akan muncul pada tampilan pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini terdapat 3 bagian, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Oke, yang pertama itu ada kompetensi inti, yaitu KI titik 3 dan KI titik 4. Selanjutnya kompetensi dasar, yaitu 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme dalam menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Berikutnya 4.4, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh dari kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Selanjutnya indikator. Indikator untuk KD 3.4 ada 6, yaitu pengertian suhu dan kalor, hubungan antara kalor dan perubahan suhu benda, pengaruh kalor pada perubahan wujud benda, gejala perpindahan kalor pada suatu benda, contoh perpindahan kalor di kehidupan sehari-hari, dan teknologi pemanfaatan kalor. Dan indikator untuk KD 4.4 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap wujud zat dan melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke, berikutnya ini ada media dan aplikasi pendukung untuk pembelajaran online kali ini. Nah, yang pertama ini seharusnya tertera di sini, yaitu aplikasi Kelasku, yaitu merupakan salah satu aplikasi LMS juga yang biasa digunakan di Android. Namun mohon maaf, di sini saya kurang mencantumkan aplikasi tersebut. Kemudian berikutnya ada aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini untuk melakukan pembelajaran secara sinkron, karena di sini kan pembelajaran memang sedang dilakukan secara online sehingga membutuhkan aplikasi atau platform untuk mendukung pembelajaran online. Lalu di sini saya menambahkan
aplikasi Canva, yaitu sebagai aplikasi infografis, menuntut kreativitas siswa secara kelompok untuk mengembangkan suatu desain atau produk. Jadi ini memang berperan sebagai media gambar atau infografis. Selanjutnya Google Doc. Nah, kalau Google Doc ini untuk melatih komunikasi lisan siswa dan juga bisa untuk melatih kolaboratif siswa. Jadi siswa bisa dilatih kolaboratifnya dengan menggunakan Google Doc ini. Lalu ada aplikasi MiMind. Nah, aplikasi MiMind ini aplikasi untuk membuat mind map. Jadi di sini menuntut kreativitas siswa secara kelompok untuk mengembangkan suatu produk atau desain. Nah, di sini yang dimaksud yaitu produknya mind map. Yang berikutnya yaitu ada Google Site. Nah, jadi Google Site ini untuk melatih siswa agar dapat mengembangkan e-portofolionya secara mandiri. Jadi, siswa bisa mengumpulkan tugas-tugas mereka dengan e-portofolio ini. Berikutnya ada YouTube. Nah, kalau YouTube ini yaitu sebagai video pembelajaran, bisa disesuaikan dengan topik yang dibahas. Jadi kita bisa menentukan video seperti apa yang akan ditampilkan pada pembelajaran. Dan yang terakhir ada aplikasi Scratch. Nah, aplikasi ini menuntut kreativitas siswa secara kelompok untuk mengembangkan suatu produk. Di sini produknya berupa animasi. Jadi dengan Scratch ini siswa bisa berlatih membuat animasi dengan mudah. Berikutnya di sumber belajar juga saya masukkan lembar kerja siswa. Jadi di sini bisa langsung di-download oleh siswa. Jadi sebelumnya guru telah memberi instruksi kepada siswa pada aplikasi Kelasku untuk mendownload LKS tersebut. Kemudian siswa ditugasi membuat laporan sementara dari hasil percobaan sesuai LKS. Berikutnya ada tugas kelompok. Ini ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Tinggal diklik saja. Ini sebenarnya halaman Google Dokumen yang sudah dibuatkan oleh guru. Jadi nanti masing-masing kelompok tinggal mengisi saja bagaimana laporan hasil percobaannya. Berikutnya ada video pembelajaran. Kalau video pembelajaran ini sebenarnya dibagikan ketika awal, yaitu guru memberi informasi kepada siswa pada aplikasi Kelasku untuk membuka link video pada LMS. Nah, kemudian guru meminta siswa untuk mengamati video tersebut. Setelah itu, siswa diminta merumuskan masalah mengenai perubahan wujud zat yang terjadi dan mencari tahu penyebabnya dan kaitannya dengan kalor. Kemudian barulah guru meminta siswa memulai melakukan percobaan sederhana di rumah masing-masing yang disampaikan melalui aplikasi Kelasku. Yang berikutnya ada referensi materi. Jadi di sini referensi materi dari mana sajakah pada pembelajaran kali ini. Nah, ini bisa di-download pada link di bawah. Lalu ada evaluasi yang berisi soal-soal evaluasi tentunya, berupa soal pilihan ganda berjumlah 10 nomor.
Ini dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir ada biodata penulis. Baiklah, sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya, saya akan lampirkan langkah-langkah pembelajaran atau desain e-learning ini dalam bentuk Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.